Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Heri Sofianto. Saya dari kelas STIP, mahasiswa Fakultas Teknologi Hasil Pertanian dengan NIM 22340. Di sini saya ingin presentasi mata kuliah Teknologi Fermentasi dengan mereview jurnal internasional dengan judul Pembuatan Biogas dari Limbah Cair Industri Bioetanol melalui proses anaerob atau fermentasi. Dari pendahuluan jurnal tersebut, dapat kita petik bahwasannya yang pertama ada pemanfaatan limbah organik. Pemanfaatan limbah organik sangat penting dikarenakan jika maraknya di lingkungan sekitar kita terdapat limbah, maka di lingkungan sekitar kita pula dapat terjadi kerusakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Lalu yang kedua ada etanol. Etanol yang diproduksi akan semakin banyak jika limbah yang dihasilkan juga melimpah. Dan yang ketiga ada biogas. Biogas dapat dihasilkan dari proses fermentasi dengan bantuan bakteri metan. Reaksi keseluruhan pembuatan biogas dari bahan-bahan organik adalah sebagai berikut. Bahan-bahan organik mikroorganisme dan anaerob menjadi CH4 ditambah CO2 ditambah H2 ditambah N2 ditambah H2S. Lalu faktor-faktor mempengaruhi proses fermentasi biogas diantaranya yang pertama ada suhu. Suhu terdiri dari rentang mesofilik dan termofilik. Yang kedua ada kebanyakan operasi fermentasi biogas dilakukan pada rentang suhu mesofilik. Derajat kesamaan di mana bakteri metan tumbuh baik pada pH netral. Bakteri ini akan mati karena keracunan untuk pH di luar rentang hidupnya. Tahapan-tahapan proses fermentasi biogas terbagi dua, yaitu yang pertama ada tahap hidrolisis, yang kedua ada tahap pembentukan asam dan tahap pembentukan metan. Jenis-jenis digester untuk produksi biogas adalah ada reaktor kubah tetap, ada floating drum, dan ada reaktor balon. Pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama ada fase lamban atau lag phase, yaitu periode awal yang awalnya tanpa adanya pertumbuhan. Yang kedua fase eksponensial, yaitu suatu periode pertumbuhan yang sangat cepat. Yang ketiga ada fase statis atau stationary phase, suatu periode pertumbuhan yang mendatar. Yang keempat ada fase kematian atau dead phase, yaitu suatu penurunan populasi sel-sel hidup. Lalu metodologi percobaannya. Bahan yang digunakan dalam penelitian jurnal tersebut adalah vinase, urea, rumen, dan aquades. Vinase tersebut didapatkan dari UKM Kembang Joyo di daerah Kabupaten Pati. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 2 variabel berubah, yaitu pada pertumbuhan urea yang dari 0 dengan persentase 0%, 5%, dan 10%. Lalu ada variabel penambahan rumen dengan persentase 5% dan 10%. Alat yang digunakan pada penelitian ini dapat digambarkan secara umum seperti gambar seperti berikut. Alat yang pertama ada indikator temperatur, yang kedua ada indikator pH, yang ketiga ada alat ukur biogas, dan yang keempat ada biodigester. Penelitian dilakukan dengan 2 tahap, yaitu penelitian pendahuluan untuk mengetahui berapa lama waktu proses fermentasi dan penelitian utama. Penelitian utama ini berbahan baku vinase disaring dari kotoran-kotoran besar seperti daun dan kayu. Kemudian limbah dimasukkan ke dalam digester, lalu ditambahkan nutrien sebanyak 0%, 5%, dan 10% variabel. Lalu ditambahkan starter sebanyak 5% dan 10% variabel pada masing-masing digester. Setelah itu, atur limbah pada kondisi pH netral. Masing-masing digester difermentasikan selama 32 hari. Analisa yang dilakukan berupa pengukuran volume pH, suhu yang dicek setiap 3 hari sekali, dan pengukuran COD setiap seminggu sekali.
Hasil dan penelitiannya, yang pertama ada pengaruh waktu terhadap volume biogas. Pengaruh waktu dipelajari pada temperatur lingkungan. Volume hasil biogas dapat ditinjau dari komposisi substrat dan pertumbuhan mikroorganisme. Hasil yang diperoleh pada pengaruh waktu terhadap volume biogas berupa volume biogas dari hari ke hari. Itu ada 4 fase, ada fase lamban, fase eksponensial, fase statis, dan fase kematian. Dapat dilihat dari grafik, yaitu setelah diuji selama 15 hari, hari ke-5 menuju hari ke-10 merupakan fase eksponensial karena mengalami suatu pertumbuhan yang cepat. Dapat dilihat pada hari 5 menuju hari ke-10, itu volume biogas terdapat pada posisi 350 mili. Lalu yang kedua ada uji pengaruh penambahan urea terhadap volume biogas. Penelitian ini dilakukan dengan variabel berubah berupa penambahan urea yaitu 10%, 5%, dan 0%, 5%, dan 10%. Dengan penambahan urea tersebut dimasukkan ke dalam decanter, pH selalu dijaga netral dan difermentasikan pada suhu lingkungan selama 32 hari. Dari gambar dapat dilihat bahwa pada penambahan urea 0% menghasilkan biogas paling besar, yaitu mencapai 359 ml pada analisa hari keempat. Hal ini karena rasio C atau N pada limbah sudah berada pada komposisi yang bagus untuk pertumbuhan mikroorganisme. Lalu yang ketiga ada pengujian pengaruh penambah rumen terhadap volume biogas. Volume biogas dapat ditinjau dari penambahan jumlah mikroorganisme dan pH dari media yang ditinggali oleh mikroorganisme. Temperatur mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan kecepatan reaksi dalam pembentukan biogas. Proses produksi biogas dapat terjadi dalam 2 rentang temperatur, yaitu yang pertama ada rentang temperatur mesofilik dengan suhu 25-45 derajat Celcius, dan yang kedua ada rentang temperatur termofilik yang terjadi pada suhu 56-60 derajat Celcius. Temperatur kerja lebih tinggi akan memberikan hasil biogas yang lebih tinggi. Namun, pada temperatur yang terlalu tinggi, bakteri akan mudah mati. Pada penelitian ini, suhu umpan masuk dalam digester sama dengan suhu lingkungan, yaitu 25 derajat Celcius. Suhu ini termasuk rentang mesofilik. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu yang pertama ada limbah cair bioetanol dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas dengan proses fermentasi. Yang kedua, semakin bertambahnya waktu maka volume biogas semakin meningkat. Namun pada saat tertentu produksi biogas menjadi hampir konstan bahkan menurun. Yang ketiga ada penambahan urea yang berlebihan akan mengurangi produksi pada biogas. Dan yang terakhir, semakin banyak rumen yang ditambahkan, maka produksi biogas akan menurun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dan ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.